Nama saya Ibrahim Mubarak. Saya di sini sebagai yang mengurus beberapa hal dalam bisnis ini. Untuk saat ini JJ Stable Jogja adalah bidang olahraga berkuda dan juga memanah. Secara resminya yakni pembukaan stable itu di 2019. Untuk usaha ini karena kita lebih ke menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita ketahui dari hadis beliau, yakni untuk mengajarkan bagi anak-anak berkuda dan juga memanah. Awal mulanya benar-benar cuma ada satu kuda, dari kecil kudanya kita pelihara sampai lumayan besar, sampai bisa kita pakai. Dan sebenarnya untuk awalannya hanya untuk lingkup keluarga saja. Namun setelah beberapa pertimbangan juga alhamdulillah ada beberapa yakni rezeki, jadi kita buka untuk umum supaya lebih bisa meratakan olahraga sunnah ini untuk umum, seperti itu. Untuk jenis-jenisnya kita lebih ke G ya, seri G itu yakni turunan dari campuran dari luar. Tapi di sini juga ada kuda sandal yang benar-benar kuda lokal juga. Jadi di sini beberapa sandal jenis lokal, beberapa lokal keturunan luar, seperti itu. Semua kuda itu bisa, asalkan kita sejak awal dia kecil itu kita tujukan untuk apa. Jadi misalnya ada satu kuda warna putih, dari kecil kita mau ini kuda dilatih jadi equestrian bagian dressage misalnya seperti itu. Maka dia akan dilatih dengan teori-teori dressage. Misalnya kita juga punya kuda hitam, dari kecil kita misalnya mau buat jumping, dari kecil kita arahkan, kita latih untuk benar-benar dia dilatih untuk jumping ke depannya gitu. Jadi semua kuda sebenarnya bisa, hanya tergantung si ownernya itu mau untuk apa gitu. Kalau di sini itu sekitar 13–15 ekor kuda, dan di sini kebanyakan itu betina. Betina itu kelebihannya dia, kalau kuda kan kita nggak tahu kapan dia lagi beger. Beger tuh kayak masa mau kawin itu kan random ya, nggak tahu kapan. Jadi kalau untuk betina, karena kita di sini untuk olahraga, maka kita aman pakai betina. Karena kalau betina sedang masa kawin, dia hanya akan diem doang. Misalnya lagi beger gitu, dia cuma diem doang, nggak ngapa-ngapain, nggak jalan, nggak mau apa-apa. Tapi kalau jantan itu biasanya nanti kalau lagi beger dia kakinya itu yang depan naik-naik ke cari betina kayak itu, lebih agresif kalau jantan. Jadi kita mayoritas di sini kudanya ada betina seperti itu. Kalau untuk perawatan sih mudah-mudah aja ya, karena kuda ini sebenarnya dia sekedar yang penting ada tempat tinggal yang tidak terlalu lembab, cenderung dingin, itu lebih bagus. Lalu untuk pakan kita seperti biasa, pakan sehari 3 kali, rumput sehari sekitar 2 kali. Jadi setiap pagi dan juga sore itu nanti ada sesi latihan. Setelah latihan nanti kita rawat ini di sini. Jadi setiap hari itu kuda tuh bakal ada seperti bulu tumbuh yang baru. Jadi gitu nanti kita bersihkan. Lalu nanti kalau udah bersih bisa ditaruh di kandang lagi seperti itu. Memang pakan utamanya sebenarnya rumput, cuman karena ini dari kecil ditujukan untuk yakni olahraga segala macam. Jadi untuk pakan utamanya itu pelet, ada pelet, tapi peletnya ini memang komposisinya khusus untuk kuda. Pelet sama bran sama katul seperti itu. Kalau sedang sakit itu biasanya kita pakai treatment tradisional, lebih ke tradisional. Misalnya ada luka, kita pakai misalnya kunyit, kita pakai jahe, pemain yang berhubungan dengan herbal dulu. Nanti kalau nggak bisa baru kita pakai yang apotek, obat-obat dari apotek gitu. Nanti juga biasanya kalau lagi sakit itu nanti memang sudah ada dokter khusus di setiap wilayah itu ada dokter khusus. Jadi dokternya itu dokter panggilan, misalnya ada kuda sakit di sini atau lagi ada apa gitu, biasanya dokter-dokter panggilan itu juga datang. Cuman lebih seringnya itu kita mengatasi sendiri, karena kan penyakit kuda atau sakit kuda, problem-problem dalam kuda kan lebih sering kita dapat ilmunya dari mempelajari keseharian kuda tersebut. Untuk umur sih di sini rata-rata 8–12 tahun, cuman yang lebih juga ada. Kuda itu juga tergantung dari perawatan, semakin perawatan bagus, semakin BB-nya semakin oke.
Juga kuda itu BB-nya kita setting, memang kita setting karena misalnya dari olahraga berkuda sendiri, semakin kita bagus pakannya, powernya itu semakin kuat dia, sehingga terkadang seringkali kita ketika di atas kuda, ketika olahraga itu untuk menghandlenya dia jadi susah. Jadi memang untuk pakan memang bukan karena kita nggak mau ngasih, tapi karena memang kita latih untuk supaya powernya segitu gitu. Terkadang kuda-kuda itu memiliki karakter masing-masing. Misalnya ada kuda yang dia itu agresif, seringkali kalau dilepas di umbaran dia nyerang temennya. Terus ada juga kuda yang dia pendiam di pojokan, diem ngalamun, diem gitu, seperti itu juga ada. Untuk manfaat berkuda tuh banyak sekali ya, selain kita memang juga diniatkan untuk ibadah, kita juga bisa untuk terapi autis, bisa untuk penguatan tulang. Ketika berkuda itu tulang benar-benar kita genjot, jadi benar-benar tulangnya. Jadi kan ketika kita olahraga itu pertama kardio, otot, baru tulang. Nah kalau berkuda ini lengkap semua, kardio iya, otot iya, latihan otot iya, lalu latihan penguatan tulang juga iya. Jadi benar-benar manfaatnya sangat-sangat lengkap lah ya kita sebutnya. Kendalanya sih lebih ke kita antar kru, itu mungkin ada beberapa job yang kurang bisa maksimal, juga terkadang miskomunikasi antara member atau ya member dengan pelatih atau pihak stable, pihak berkuda dengan pihak member. Misalnya member mau booking hari Rabu jam 9, ternyata pihak kitanya nangkepnya misalnya hari Jumat jam 9. Jadi tentang miskomunikasi aja sih, lebih ke situ. Kelas berkuda itu sebenarnya berkuda itu mudah. Kayak misalnya kita latihan sepeda motor, latihan mobil, itu kan ada teori-teorinya sama. Kalau untuk berkuda bahkan dia lebih mudah. Bedanya kalau kita berlatih misalnya mobil, itu kan mobil misalnya dia mau disuruh ke kanan, kita putar setirnya, udah dia bakal ke kanan. Tapi kalau kuda, kita misalnya ada teori untuk tarik ke kanan supaya dia belok ke kanan, itu seringkali kuda ngeyel karena dia kan tetap saja hewan. Jadi perbedaan kita berlatih kuda juga berlatih kendaraan bermotor, bedanya adalah di feeling. Jadi di feeling ini benar-benar dia harus tahu ini belok kanan, apakah si kuda juga mau disuruh belok kanan atau tidak. Jadi feeling kita di atas kuda itu benar-benar harus dilatih. Untuk latihannya sebenarnya mudah. Misalnya dari sikap tunggang cuma ada sekitar 3 sampai 5 dari posisi duduk, satu line, satu garis lurus. Lalu untuk belok kanan tarik kanan, belok kiri tarik kiri, untuk stop tarik dua-duanya. Sebenarnya mudah seperti itu aja. Cuman untuk bisa menguasai naik kuda itu perlu jam terbang juga feeling, karena ya itu tadi, kalau kita berlatih kendaraan bermotor dia nurut-nurut aja karena dia cuman motor. Tapi kalau untuk mengendarai hewan terkadang ada hal-hal di luar yang kita duga, misalnya ada kaget atau dia lagi ngeyel segala sesuatu. Jadi dibutuhkan benar-benar jam terbang juga feeling yang bagus. Seperti itu sih. Di sini kan ada semisal ada berkuda memanah sama berkuda memanah. Jadi untuk tahapan ini, untuk tahapan paling tinggi adalah berkuda dan memanah. Jadi untuk berkuda itu yaitu tadi teorinya 3 tadi. Terus untuk memanah itu sebenarnya juga ada 3, sekitar 3. Dari sikap, ya sikap badan itu ada badan lurus, lalu ada genggaman. Genggaman ini dari aiming sama dari knocking. Jadi aiming, knocking sama posisi untuk memanah. Jadi kurang lebih di memanah sama berkuda sebenarnya ada teorinya masing-masing, cuma ada 3. Cuman untuk hasilnya itu tergantung dari seberapa giat kita dalam berlatih. Lalu untuk kelas tertinggi, maksudnya kelas tertinggi itu berkuda dan memanah, karena di situ ada 2 keahlian yang digabungkan. Jadi harus benar-benar bisa di berkudanya, bisa di memanahnya, baru kita bisa berkuda dan memanah, atau kita sebut horseback archery di sini, seperti itu. Untuk jadwal kita sih sebenarnya tergantung member. Misalnya ada orang mau booking hari apa, misalnya hari Selasa jam 7, itu bisa. Kita buka di sini seminggu 6 hari, kita liburnya hari Senin, seperti itu sih.
Kalau kita sih lebih ke umum ya. Jadi intinya di sini kita lebih ke mau muslim non juga bisa. Di sini benar-benar olahraga yang open. Jadi tidak mengkhususkan misalnya kalangan tertentu, golongan tertentu, enggak. Kita tetap open. Jadi benar-benar semuanya bisa berkuda. Jadi di sini pun juga gimana ya? Untuk misalnya masih takut-takut, misalnya ada kalangan yang takut untuk berkuda atau apa, enggak. Di sini semua insya Allah kudanya yang diberikan insya Allah jinak semua sih. Orang-orang kenalnya itu olahraga dari barat, olahraga yang populer di barat, kalangan-kalangan atas barat. Cuman sebenarnya berkuda ini juga olahraga yang ibadah gitu Mas. Kalau untuk kejuaraan sih cukup banyak ya, misalnya dari kemarin terakhir di Piala UGM, terus juga KHI Equestrian, atau paling jauh Piala Arkav di Bandung juga pernah. Jadi banyak memang event-event yang kita juga mengikuti. Kalau lomba misalnya dari jumping itu ada waktu, jadi ada batasan waktu, misalnya batasan 60 detik, juga ada dari rintangan-rintangannya itu jangan sampai nyentuh, jatuhin, seperti itu sih. Ini kan termasuk olahraga resmi lah ya, jadi ada ponnya, ada pertandingan nasionalnya, jadi masuk ke Pordasi, lebih ke naungan, seperti itu sih. Jadi di kuda ini ada beberapa jenis. Ada kuda-kuda yang memang dilatih untuk pacu biasanya ya kan. Yang paling umum, orang umum pasti lebih kenalnya ke pacu. Misalnya di Jogja ini ada lapangan Sultan Agung. Itu makanya orang-orang biasanya lebih mengenal ke speed, lebih mengenal ke pacu. Namun di sisi lain sebenarnya di kuda ini ada jenis lain, yakni di equestrian itu ada jumping sama dressage. Adapun dressage itu biasanya lebih ke sikap tunggang, lebih ke menari lah istilahnya. Untuk di dressage itu menari, jadi tidak hanya tentang kecepatan, tapi misalnya di lingkup olahraga dressage, kategori dressage itu lebih ke tarian kuda, tarian rider. Juga misalnya di jumping ada tentang keselamatan rider, juga ada tentang dia gimana handle kuda supaya bisa melewati rintangan-rintangan dengan bagus, gitu sih. Untuk breeding jual beli kuda, misalnya ada yang request gitu, kita bisa bantu carikan. Untuk misalnya ada member si A mau kuda yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia nggak tahu harus gimana dan di mana, takut ketipu juga kan atau gimana, mesti percayakan kepada kita juga bisa. Iya, untuk harga kuda itu sebenarnya tanda kutip tidak memiliki harga. Jadi dia seperti apa ya, value kuda tersebut tergantung dari orang yang mau beli. Misalnya saya melihat kuda A itu bagus, bla bla bla, ini itu pertimbangan saya bagus. Ya udah saya tawar sekian kalau boleh, atau negosiasi berapa kalau boleh diambil, seperti itu sih. Di awal itu kita cuman sekitar ya untuk beli kudanya sekitar 40-an juta ya. Untuk makan atau biaya per bulan perawatan segala macam sekitar 3 juta sampai 7 juta per bulan untuk per ekor kuda, seperti itu. Lahan ini untuk lapangannya sekitar 60 kali 70. Kalau yang kecil itu sekitar 60 kali 30-an, cuman yang sebelah sana itu mau diperlebar lagi sih. Untuk usaha kuda sih kita lebih ke yang penting niatkan di awal itu dengan pasti. Jadi niat awalnya itu apa supaya kedepannya itu lebih konsisten. Itu aja. Hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, namun ketahuilah semua cobaan yang kita hadapi, yang kita dapatkan, semuanya adalah untuk menjadikan kita lebih kuat dan lebih sukses kedepannya, insya Allah. Seperti itu. Jadi kita di sini ada JJ Stable Jogja, alamatnya di Gamping Sleman Jogja, belakang asrama TNI Demak Ijo. Untuk kontak yang bisa dihubungi di 0896 1503 3300. Seperti itu. Terima kasih.